Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Bad Genius part yang kedua. Di part pertama, setelah bocornya bisnis contek-menconteknya si Lin, sampai dengan rencana Lin yang ingin membocorkan jawaban ujian internasional STIC serta siapakah orang yang akan membantu rencana si Lin. Ini dia kisah kelanjutannya. Sin tertuju kepada si Beng yang mengendarai motornya untuk menghantarkan laundryan dari customer laundryan ibunya. Dan besoknya si Beng akan ikut ujian penerimaan beasiswa. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil datang dan berhenti. Dari mobil tersebut keluarlah dua orang laki-laki lalu menghampiri si Beng. Di sini terjadilah adu bacot antara Beng dan kedua orang tersebut. Hingga pada akhirnya si Beng dipukuli oleh orang-orang tersebut hingga takkan sadarkan diri. Keesokan harinya, si Beng terbangun di tempat pembuangan sampah. Di sini, si Beng pun gagal dalam mengikuti ujian penerimaan beasiswa. Kemudian, Sin berpindah ke Lin dan teman-temannya yang sedang mendiskusikan tentang rencana mereka membocorkan ujian STIC tersebut. Mereka membutuhkan 30 member untuk bergabung ke dalam rencana mereka. Dan kebetulan sekali, si Tong mempunyai grup lain yang beranggotakan 30 orang. Dan Tong akan mengajak mereka semua untuk menjadi membernya. Di sini Tong juga mengetahui tentang kejadian yang telah menimpa si Beng. Akhirnya, mereka pun mendapatkan 30 orang member. Kemudian, si Pat pun mengumpulkan mereka semua dan memberi mereka instruksi dan memberi mereka sedikit ujangan. Kemudian, cerita berlanjut ketika Lin menemui si Beng dan mengajak si Beng untuk bergabung ke dalam rencananya. Awalnya si Beng menolak. Tapi karena Beng telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswanya, ia pun akhirnya menerima tawaran Lin. Sin berpindah ke sebuah tempat yang menjadi markas bisnis mereka. Di sanalah mereka menyusun rencana bisnis contek-mencontek mereka. Mereka juga berlatih dan mensimulasikan rencana mereka. Setelah itu, mereka membahas tentang keuntungan bisnis mereka. Beng akan mendapatkan 411 juta karena telah menjadi partner bisnis Lin. Kemudian, Lin akan mendapatkan 822 juta, 2 kali lipat dari jumlah yang diterima oleh Beng. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul kembali di markas mereka untuk melakukan gladi resik. Ketika mereka berbincang-bincang dan berdiskusi, si Pat tidak sengaja nyeplos bahwa si Beng pernah dipukuli dan dibuang di tempat sampah. Mendengar hal tersebut, si Beng pun sontak naik pitam dan kemudian ngajak si Pat buat gelut. Di sini ketahuan bahwa si Pat lah yang membayar dua orang preman untuk memukuli si Beng. Tujuannya agar Beng gagal dalam mengikuti ujian beasiswa. Dan dengan hal itu pun si Beng dapat membantu Lin dalam menjalankan rencananya. Di sini hanya si Pat lah yang mengetahui perihal tersebut. Sedangkan si Lin dan Grace tidak tahu menahu. Karena kecewa, Lin dan Grace pun pergi meninggalkan si Pat sendirian. Kemudian, Grace meminta maaf kepada Lin atas apa yang telah terjadi. Kemudian, adegan berpindah di saat Lin mengejar dan menemui si Beng untuk meminta maaf. Di sana juga, Lin berencana untuk membatalkan semua rencananya. Tapi, di sini si Beng mencoba untuk tidak memikirkan hal yang telah menimpa dirinya. Beng juga mengatakan bahwa setidaknya ia akan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi karena telah dipukuli oleh orang-orang suruhan si Pat. Namun, si Lin tetap ingin membatalkan rencananya. Di sini si Beng pun membujuk si Lin agar tetap melakukan rencananya. Kemudian, mereka pun OTW ke Sydney, Australia, dan mereka kemudian datang ke tempat ujian STIC tersebut. Singkat cerita, ujian sesi 1 pun dimulai. Soal ujian berjumlah 52 soal, dengan waktu 45 menit. Rencana mereka pun mulai dijalankan. Di sini mereka hanya perlu menghafalkan masing-masing setengah dari jawabannya. Beng menghafalkan jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 26, sedangkan sisanya dihafalkan oleh Silin dari nomor 27 sampai dengan 52. Di part 1 sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau si Beng ini hebat dalam hafalan. Dengan begitu, mereka dapat menyelesaikan tes dan menghafal jawabannya dengan lebih cepat. Sedangkan sisa waktu yang mereka miliki akan dimanfaatkan untuk mengirim jawaban kepada si Pat. Setelah itu, mereka akan bergegas ke toilet untuk mengirim jawaban dengan HP yang telah mereka sembunyikan di toilet. Di tempat lain, Tong mengumpulkan tukang ojek untuk semua membernya yang akan mengantar mereka ke tempat ujian.
Sedangkan Pat dan Grace akan mengurus jawaban yang dikirim oleh Lynn dan Bang dari Australia. Tapi ketika Bang hendak mengirim jawabannya, ia teringat tentang hal yang dilakukan oleh Pat kepada dirinya. Bang pun meminta bayaran ekstra. Kemudian Pat pun mentransfer uangnya kepada Bang. Bang pun mengirim jawabannya. Jawaban-jawaban ini pun kemudian dimanipulasi seperti kode barcode pada sebuah pensil, sehingga orang-orang yang ikut rencana ini pun akan aman karena hanya membawa pensil ke dalam ruangan STIC. Singkat cerita, si Bang dicurigai oleh pengawas ujian STIC. Dikarenakan si Bang yang nggak bisa curang, dia pun grogi dan gelisah. Hingga pada akhirnya, ia tak sengaja memecahkan bagian kloset yang ia gunakan untuk menyembunyikan HP-nya. Karena pengawas STIC ini sudah curiga sampai ke ubun-ubun, mereka pun mendobrak pintu toilet. Si Bang pun di sini diinterogasi. Karena hal tersebut pun, si Lin harus bekerja ekstra. Ia harus mengerjakan dan menghafal semua jawabannya sendiri. Namun, karena kejeniusan Lin, ia pun berhasil menyelesaikan dan menghandle hal tersebut dengan menggunakan metode contek-mencontek nada piano. Kemudian, si Lin pun menjalankan rencana terakhirnya dengan berpura-pura sakit dan mencolok tenggorokannya menggunakan pensil hingga muntah beneran. Kemudian, ia meninggalkan tempat ujian STIC. Kemudian beralih ke markas mereka di Thailand, di mana Grace dan Pat ditemui oleh ayah Lin untuk mencari si Lin. Lin yang hendak meninggalkan STIC pun harus berhati-hati karena ia dicari oleh pengawas STIC. Lin pun buru-buru mengirim jawaban kepada si Pat. Ayah Lin pun terus menanyakan kepada Grace dan Pat apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Seketika itu, notifikasi line HP Pat berbunyi dan menerima jawaban dari Lin. Belum sempat ayah Lin melihat notifikasi tersebut, Grace pun berbohong dengan mengatakan bahwa Lin dan Bang sedang berpacaran di Sydney, Australia. Kemudian, Lin pun akhirnya ditangkap oleh pengawas STIC dan Lin pun dibawa oleh pengawas STIC tersebut untuk kembali ke tempat STIC, sedangkan HP-nya ia buang untuk menghilangkan jejak. Sedangkan murid-murid yang ikut dalam rencana tersebut bergegas berangkat naik ojek yang telah disiapkan oleh Tong ke tempat ujian STIC di Thailand. Di sini, nasib sial Bang belum selesai. Kedutaan besar Thailand datang ke tempat STIC dan mengatakan kepada Lin bahwa Bang tidak akan bisa ikut ujian STIC selamanya karena dianggap curang dengan menggunakan HP saat ujian STIC sedang berlangsung. Kemudian mereka berdua balik ke Thailand. Lin akhirnya bertemu dengan ayahnya dan menyesali semuanya, sambil memeluk dan menangis di depan ayahnya. Karena hal itu juga, Bang harus dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan Tong, Grace, dan Pat merayakan keberhasilan mereka lulus ujian STIC. Setelah itu, Bang mengajak Lin untuk mampir ke rumahnya. Di sana diperlihatkan, Bang telah membeli beberapa mesin cuci baru untuk fokus dalam menjalankan usaha laundrynya. Di situ juga Bang mengajak Lin untuk melanjutkan bisnis menjual jawabannya kepada para siswa yang hendak melaksanakan ujian. Si Bang di sini sepertinya ketagihan karena bayaran yang ia terima tidak bercanda. Tapi di sini Lin menolaknya. Bang pun mengancam akan mempublikasikan dalang dari semua rencana yang telah ia lakukan ketika ujian STIC di Australia. Si Lin pun pergi dan tidak memperdulikan bacotan si Bang. Kemudian diperlihatkan Lin sedang melakukan sesi wawancara dan di sana ia memberi pengakuan sebagai dalang dan tersangka curang ujian STIC di Australia. Film pun selesai. I'm ready. Itulah tadi alur cerita film Bad Genius part yang kedua. Terima kasih sudah mengklik video ini. See you on the next video.